Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dari studi independen RLC atau Regal Learning Camp akan memaparkan hasil proyek pendampingan UMKM kami, yaitu mendampingi UMKM keripik talas milik Ibu Sulastri Aningsih dari kelompok 9 akan memaparkan hasilnya. Bisa next. Anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Fajar Malik Mulki, kemudian Haidar Zahran Ramdhani, Yohana Isa Merdia, Ahna Prakaputranto, Muhammad Hashir Ali, Jordi Roy Armando Damanik, Efrem Kristeprana, dan Muhammad Fawaz Pratama. Next. Eh, s- Selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu video company profile dari Keripik Talas Arjuna. Baik, mungkin demikian dari video company profile-nya. Untuk fullnya, nanti mungkin kita bisa upload di YouTube. Selanjutnya adalah kondisi dari UMKM yang kita tangani ini. Beberapa kendala yang dihadapinya ada empat permasalahan dari keempat aspek tersebut. Ada operasional dari usahanya, kemudian legalitas usaha, keuangan dari usaha tersebut, dan pemasaran dari produk yang mereka buat. Nah, yang pertama itu ada di operasional, yaitu kesulitan dari bahan bakunya, kemudian terhambatnya dari proses produksi, dan kemudian di legalitas usaha itu eh, keripik UMKM keripik talas ini belum memiliki izin PYRT atau pangan industri rumah tangga. Nah, kemudian untuk di masalah keuangan, UMKM keripik talas Arjuna ini belum menerapkan pengelolaan kas yang tersistem dan belum mengerti sistem keuangan dalam bisnis. Nah, untuk di pemasarannya, yaitu kurangnya mempromosikan produk dan kemudian ada penjualan produk yang hanya dititipkan ke toko. Jadi tidak menjangkau lebih luas kepada konsumen selain di daerahnya itu. Kemudian untuk desain kemasannya itu kurang menarik sehingga kurang eye-catching atau menarik perhatian dari konsumen-konsumen yang baru melihat produknya. Oke, bisa di next. Untuk selanjutnya, BMC akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik.
untuk bisnis modal kanvas dari usaha Ibu Sulistianingsih ini. Yang pertama ada key partner. Dari key partner ini kita ada dua. Yang pertama itu ada petani lokal. Nah, petani lokal ini memiliki kemitraan yang kuat dengan petani lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Kemudian yang kedua itu ada toko dan agen, Eh, yaitu bermitra dengan toko-toko dan agen distribusi lokal untuk memperluas jangkauan penjualan. Selanjutnya ada key activities, yaitu ada produksi dan pemasaran. Dan produksi itu memastikan kualitas tinggi dan konsistensi produk melalui proses produksi yang baik. Kemudian pemasaran ini mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan. Kemudian ada key resource, yaitu ada bahan baku dan juga tenaga kerja. Nah, di sini bahan baku ini untuk mendapatkan pasokan talas berkualitas dari petani lokal. Kemudian tenaga kerja yaitu memiliki tim yang terlatih untuk proses produksi dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya itu ada value proposition. Yang pertama, keripik talas berkualitas yaitu menyediakan keripik talas dengan kualitas terbaik dan rasa yang unik untuk membedakan dari produk yang sejenisnya. Kemudian produk lokal yaitu menekankan pada keaslian dan keunikan produk lokal untuk menarik perhatian wisatawan. Selanjutnya ada customer relationship yaitu pelayanan pelanggan yang baik, memberikan pelayanan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Kemudian program keanggotaan, yaitu mengembangkan program keanggotaan atau loyalty untuk meningkatkan retensi pelanggan. Kemudian channel. Di sini ada dua, yaitu ada toko online dan toko offline. Toko offline itu membangun kerjasama dengan toko-toko lokal di daerah sekitar Malang Selatan untuk menjual produk secara langsung. Untuk yang pasar online ini memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas di luar daerah Malang Selatan ini. Kemudian customer segment itu pertama ada golongan menengah ke atas, ya yakni di mana fokus pada mereka yang memiliki daya beli yang cukup untuk membeli produk keripik talas dengan harga yang lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada pengunjung wisatawan, yaitu memperhatikan wisatawan yang datang ke daerah tersebut atau Malang Selatan dan mencari produk lokal untuk dibeli sebagai oleh-oleh. Kemudian cost structure. Terdapat tiga cost structure di sini, yaitu ada bahan baku, yaitu biaya untuk membeli talas dan bahan-bahan uh, baku lainnya. Kemudian tenaga kerja, yaitu biaya untuk membayar gaji karyawan. Selanjutnya itu ada pemasaran biaya untuk promosi dan iklan. Nah, pendapatannya sendiri atau revenue stream ini dapat dari penjualan langsung, yaitu pendapatan dari penjualan langsung produk kepada pelanggan, dan kemudian komisi dari agen atau toko, itu mendapatkan komisi dari penjualan produk melalui agen atau toko mitra. Selanjutnya itu ada SWOT. Untuk SWOT di sini, pertama kita akan bahas dari strength, yaitu kekuatan. Untuk strength atau kekuatan dari UMKM keripik talas ini, ada keripik talas ini memiliki kualitas yang tinggi, kemudian keunikan produk lokal, dan jaringan dengan petani lokal. Kemudian weakness atau kelemahan dari keripik talas Arjuna ini yaitu keterbatasan akses pasar, kemudian ketergantungan pada pemasaran offline. Selanjutnya opportunities atau peluang. Di sini terdapat ekspansi pasar online, kemudian ada pengembangan produk baru, kemudian pemasaran digital yang efektif. Jadi ini menjadi peluang untuk UMKM retail sini. Nah, lalu ancamannya ini terdapat persaingan dengan produk sejenis, kemudian ada perubahan preferensi konsumen dan keterbatasannya sumber daya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masuk ke aspek yang pertama yaitu mengenai aspek operasional. Jadi untuk aspek operasional ini berfokus pada membuat proses produksi ini menjadi efisien baik secara waktu maupun biaya. Jadi karena permasalahan yang dihadapi oleh UMKM keripik talas ini adalah kesulitan bahan baku, kemudian berpengaruh pada terhambatnya produksi, maka kami eh, membantu UMKM dalam mencari supplier talas. Dan kami telah berhasil mendapatkan supplier dari Kabupaten Blitar yang juga bersedia untuk melakukan sortir dengan ukuran sedang, yakni tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.
serta sesuai dengan harga yang disanggupi oleh pemilik UMKM keripik talas, yakni sebesar 8.000 per kilo. Next. Baik, selanjutnya aspek pemasaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk proyek dari aspek pemasaran, yang pertama itu ada desain logo. Nah, di sini kita meredesain logo sebelumnya yang sudah digunakan oleh Ibu Sulis dengan logo yang baru yang bisa terlihat lebih eye catching lah di mata konsumen. Nah, di sini logo yang digunakan UMKM Keripik Talas ini masih menggunakan logo yang lama dan kurang menarik. Nah, jadi kita buatkan logo. Di sini terdapat beberapa unsur dari logo tersebut. Yang pertama itu kita memakai warna dasar coklat. Nah, di sini memiliki arti memberikan kesan elegan serta kombinasi putih dan warna coklat yang selaras dengan keripik talas sehingga memberikan kesan kepada konsumen ketika melihat warna coklat. Jadi dia akan teringat dengan oh ini dari keripik talas Arjuna seperti itu. Kemudian yang selanjutnya desain kemasan. Nah, untuk desain kemasan ini sebenarnya kita sudah meredesain ulang lah dari eh, desain sebelumnya. Di sini kita sudah mendesain ditambahkan seperti ada logo halal, kemudian eh, diproduksinya oleh siapa, kemudian ada PRT-nya, kemudian komposisi dan kadaluarsa serta berat bersih. Dan ini sudah mencakup dari standar yang sudah ditentukan oleh negara. Oke. Selanjutnya, nah, jadi sebelum kita merepackaging si kemasan ini, sebelumnya kemasan lama itu masih terbentuk seperti yang ada di gambar yang bawah. Nah, karena masih kurang menarik untuk dilihat. Jadi kita merepackaging ulang dengan packaging yang baru seperti gambar yang di atas serta desain yang sudah dibuat sebelumnya dengan tujuan eh, lebih enak dilihat dan tentunya lebih menarik untuk konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya bisa di next. Baik, selanjutnya kalau kami berinisiatif untuk membuat Instagram atau sosial media bagi Arjuna Kripik Talas yang dimiliki oleh Ibu Solis. Nah, menurut kelompok kami di organisasi ini merupakan hal yang penting karena sosial media bisa menjadi tempat pemasaran yang efektif dan juga mudah dikenal oleh masyarakat yang banyak. Oleh karena itu, Arjuna dan kelompok kami berusaha dan membuat media sosial agar pemasarannya luas dan dimanfaatkan. Konten-konten yang tepat di Instagram yang sudah dilakukan ini saat kunci uh, deskripsi jaraknya Arjuna baik dari Talas baik Ibu Solis dan juga pendapat dari uh, LP yang saya jelaskan di dalam konten-konten yang sudah kelompok kami. Bisa di next. Bisa di next. Oke, selanjutnya kelompok kami berinisiatif juga untuk membuat toko di aplikasi e-commerce seperti Shopee. Karena toko Arjuna ini baru buka, maka ditambahkan promo yang lebih menarik untuk atau bertujuan untuk supaya orang itu mengenal dan coba produk-produk dari Arjuna baik Epictalas baik Ibu Solis. Nah, di toko Shopee dapat produk dengan keterangan harga, keterangan eh, bahan-bahan yang digunakan di dalam keripik talas Arjuna dan juga bagaimana caranya untuk order dari Shopee itu sendiri. Nah, harapannya dengan bukanya Shopee e-commerce ini, penjualan dari Arjuna keripik talas ini bisa meningkat karena most of masyarakat Indonesia ini suka menggunakan e-commerce platform berbelanja mereka. Bisa di next.
Nah, yang terakhir ada WhatsApp Business. Nah, jadi pembuatan WhatsApp Business ini untuk memudahkan UMKM dalam merekod penjualan dengan berbagai fitur di dalamnya. Nah, jadi WhatsApp Business ini tertera berbagai macam hal-hal yang penting diketahui oleh founder atau pemilik dari Kripiktalas Arjuna Bayi Butsulis, karena di sana tuh tercantum bagaimana penjualan itu bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, selain itu WhatsApp Business juga terdapat hal-hal yang bisa meningkatkan penjualan, karena di dalam WhatsApp Business ini orang-orang bisa menghubungi eh, toko dengan WhatsApp, dan juga bisa order tersebut. Jadi next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada proses proyek aspek keuangan. Boleh tolong di next? Oke, jadi yang pertama kita itu uh, mendampingi Bu Sulis selaku pemilik keripik talas Arjuna untuk menghitung HPP. Hal ini dikarenakan ketika kita bertanya ke Bu Sulis, itu Bu Sulisnya belum menghitung HPP. Jadi hanya menentukan harga jualnya itu berdasarkan perkiraan saja gitu. Nah, setelah kami hitung, ternyata menggunakan kemasan lama itu Bu Sulis harga jualnya tidak menutup HPP. Jadi beliau rugi sekitar 15% gitu. Setelah itu kita tunjukkan HPP ini tujuannya agar Bu Sulis lebih aware lagi, lebih bisa menentukan harga jualnya lebih tepat lagi gitu. Selain itu, kita juga mendigitalisasi sistem keuangan Bu Sulis. Boleh tolong di next? Oke, akan dijelaskan oleh Prana. Silakan Prana. Oke, jadi di sini kita membantu pencatatan keuangan Ibu Sulis menggunakan aplikasi Money Lover. Jadi Ibu Sulis ini dalam usahanya masih mencampur aduk keuangan pribadi dan keuangan usaha. Jadi di sini kami ingin memberikan pemahaman tentang pentingnya mencatat keuangan dan memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Di sini ada pencatatan keuangan yang sudah dilakukan oleh Ibu Sulis bulan Juni. Jadi ini masih kami em, membantu mengajarkan Ibu Sulis untuk mencatat lewat aplikasi Money Lover. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terkait proyek aspek dari legalitas UMKM Keripik Talas Arjuna. Boleh next. Oke, background dari aspek legalitas yang ada di UMKM ini, kebetulan sudah banyak sertifikasi yang dimiliki dan dipenuhi oleh Ibu Suli sendiri, dan kekurangannya hanya di bagian PRT-nya aja. Dan SPP dari PRT ini ada 4. Pertama itu penyuluhan, jadi memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pelaku UMKM, yaitu Ibu Sulis, mengenai regulasi pangan dan pentingnya memiliki izin edar. Lalu ada pendampingan dokumen, membantu pelaku UMKM dalam menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pengajuan PRT. Lalu ada konsultasi teknis, memberikan konsultasi terkait teknis produksi yang baik dan benar, serta cara memenuhi standar keamanan pangan. Dan yang terakhir itu ada pendaftaran secara online. Bersama-sama melakukan pendaftaran PRT secara online melalui website BPOM dan membantu dalam mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul. Boleh di next. Dan hasil dari diskusi ataupun pendampingan itu, yang pertama adalah pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik terkait persyaratan dan prosedur pengajuan PRT. Lalu seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan dengan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu selanjutnya proses pendaftaran PRT telah dilakukan dan saat ini sedang menunggu proses verifikasi. Dan rekomendasinya melakukan monitoring secara berkala terhadap proses pengajuan PRT dan memberikan informasi terbaru kepada pelaku UMKM. Boleh next. Dan kemarin pada tanggal 28 Juli 2024 kelompok kami telah berhasil menyelesaikan semua prosedur untuk pengajuan dan selesai
pengedaran atau penerbitan dari sertifikat BRT itu tersebut. Buktinya bisa dilihat pada slide berikut. Boleh next. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya kesan mengikuti Regal Learning Camp. Program Regal Learning Camp sendiri telah membuka mata kami akan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro. Menjadi tempat untuk melatih kami dalam bekerja sama secara tim untuk dapat mencapai tujuan bersama dan juga menjadi pengalaman yang berharga untuk dapat melakukan pendampingan UMKM dengan terjun secara langsung. Kami merasa tertantang namun juga termotivasi untuk memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan bisnis UMKM binaan. Kolaborasi dengan tim serta bimbingan dari mentor telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan kami dalam bidang pengembangan usaha. Berdasarkan pengalaman kami, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi program Regal Learning Camp ke depannya. Pertama, Research and Global Alliance perlu melakukan pemilihan yang lebih ketat dalam menentukan UMKM binaan yang akan diberikan kepada peserta. Kami menemukan adanya beberapa UMKM yang kurang kooperatif dalam mengikuti program pendampingan. Yang kedua, Research and Global Alliance perlu memperbaiki koordinasi antara fasilitator dan mentor. Fasilitator atau mentor. Terdapat beberapa kasus di mana mentor hanya memberikan materi sekali selama pelaksanaan program sehingga pendampingan yang diberikan kurang optimal. Next. Baiklah, dengan ini saya akhiri pemaparan mengenai pengalaman kami mengikuti Regal Learning Camp. Program ini tidak hanya memberikan kami pengetahuan dan keterampilan baru, tetapi juga menginspirasi kami untuk terus berkontribusi dalam memajukan UMKM di Indonesia. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang erat antara semua pihak, kami dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Mari bersama-sama mendukung para pelaku usaha mikro agar mereka dapat semakin berkembang. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.